dia emosi kan. Bego nih, udahlah disamperin. Sama dia disamperin, pohonnya tendang. Diak. Tangannya waktu dia jalan itu tangannya udah narik ke dalam pohonnya. Dia tendang pohonnya. Ya kan. Udahlah, dia enggak apa-apa. Demam 2 minggu. So keras. Ternyata kertas. Dia ngetok-ngetok, pertama nggak dibukain. Agak lama tuh dia tunggu, akhirnya dibukain. Bapaknya itu ngebukain. Kok tahu rumah saya, Mas? Gitu. Ada, Pak, saya ada temen yang dekat sini. Oh, ini saya mau balikin kunci, Pak. Udah, nggak usah. Kalian hebat kok, kalian selamat. Anak saya enggak, Mas, soalnya. Tutup. Kita berjumpa lagi di seri kedua, masih dalam episode kedua seri yang sama gitu maksudnya ya. Masih di perbincangan malam Kliwon. Betul. Dan sekali lagi kita ingetin buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di perbincangan, silakan langsung email ke kontak.pmk@gmail.com. Dan kita mau ngingetin lagi, mungkin baru teman Kliwon baru ada yang dengerin di seri ini gitu ya. Di episode ini gitu ya. Tanggal 20 hari Sabtu minggu depan, podcast Malam Kliwon akan merayakan hari ulang tahun ke-5-nya. Dan kita akan syukuran di LBM, Lucy Beer Market di Kemang. Nanti info lebih lanjut di Instagramnya PMK aja ya. Oke, gitu. Gratis buat semua teman Kliwon. Gratis. Silakan langsung datang ke LBM Kemang. Nah, Mas Bani datang ya? Datang. Mantap, sekali-sekali loh. Oke, ada Mas Bani lagi nih teman Kliwon nih. Jadi kalau teman Kliwon ngikutin episode-episode kita di YouTube, waktu itu masih di season sama Mas Kino ya. Nah, itu cukup epic juga tuh ceritanya tentang rumah kontrakan di Jogja gitu. Nanti coba di search lagi gitu ya. Nah, sekarang kirain Mas Bani mau cerita yang lain, tapi ternyata ada kelanjutannya nih. Yap. Kalau dari film nih dari POV yang beda nih, gitu ya? Iya, benar ya, dari teman saya lah. Nah, tapi masih dalam satu runtutan kisah yang sama, begitu ya Mas ya? Iya. Monggo Mas, silahkan. Oke, ini terima kasih ya. Saya terima udah kasih, dikasih Mas Bani. kesempatan lagi buat Mas Bimo sama Mas Danu. Kami yang terima kasih Mas Bani, luar biasa. Sekarang adem gak keringetan kan? Iya sih. Jadi dari yang kemarin pas part 1 itu ya teman saya, salah satu dari teman saya waktu kerja di rumah putih itu ya, kantor putih itu nggak sengaja ada yang nonton. Kan waktu itu sebenarnya kami itu udah lost contact cukup lama. Terus akhirnya jadi ngobrol lagi. Wah, gara-gara video itu. Luar biasa. Tali kasih nih. Ya. Oke. Betul, tali kasih. Jadi terus dia cerita lah gitu loh ke saya. Ternyata masih banyak yang saya nggak tahu ceritanya. Dan ada beberapa yang dulu saya tahu ada kejadian itu, tapi saya missing konteksnya. Saya kehilangan konteksnya. Jadi saya kira juga cuman paling cerita apa gitu. Ternyata enggak, ternyata serem di situ. Oke. Iya. Jadi berarti iya. Sudut pandang temannya Mas Bani ini melengkapi ya. Melengkapi cerita-cerita yang di video sebelumnya. Betul. Ya. Sebelumnya non sewu Mas, berarti kan Mas Bani bersebelas nih. Ya kan dulu tuh. Enggak, waktu awal-awal itu kami berlima. Bersebelas itu sama agensi kreatif. Oh benar, agensi kreatif. Ini berlima nih. Yang ngontek satu. Nanti abis ada episode ini yang ngontek lagi ada dari POV beda. Kita tungguin aja sampai 5 berapa POV part nih. Oke, monggo Mas. Ya, oke, terima kasih. Jadi kebetulan yang ngontek lebih dari satu kebetulan Mas Bimo, cuman saling melengkapi ya. Tapi satu ini teman saya ini apa ya, istilahnya saksi kunci lah. Karena saya kan waktu itu sudah resign sebelum perusahaannya ini dilikuidasi ya, bubar ya. Sebelum bubar itu saya sudah sempat resign, tapi dia masih di situ. Dia masih bekerja di situ dan ada lanjutan ceritanya gitu.
Jadi buat yang mungkin belum sempat nonton part 1 ya, ini konteks cepatnya aja. Jadi dulu saya sama teman saya, kami berlima, kami nyewa rumah di Jogja untuk dijadikan kantor. Kami mendirikan agensi di situ dan ternyata kantornya ini banyak kejadian di luar nalar yang kami alami di situ gitu. Nah, ini kayak saya akan nyambung ke part 2 ini. Mungkin dari sedikit konteks lagi ya. Jadi kami itu dulu berlima, kami itu memang semuanya mahasiswa aktif. Jadi kami itu ke kantornya ya setelah kelas. Jadi sore ke malam lah gitu. Jadi kantor itu emang ramenya dari sore ke malam gitu. Nah, teman saya ini yang saya bilang si saksi kunci ini itu tuh dulu sebenarnya de facto itu kapten lah. Kapten tim gitu ya. Kami nggak ada hierarki, nggak ada yang kayak CEO-nya siapa, head-nya siapa, manajer siapa, enggak. Tapi de facto-nya dia karena secara umur juga dia lebih tua, lebih senior. Ya, lebih senior dan experience juga dia udah duluan nyemplung gitu dibanding kami semua berempat gitu kan. Jadi dia satu ini yang lebih experience lah. Nah, teman saya ini yang ngontak saya, dia ini menurut saya manusia yang nyaris paripurna lah dulu ya. Salah satu orang yang sangat cerdas, malah mungkin paling cerdas yang saya kenal, paling logis dan skeptis sama hal-hal mistis gitu ya. Mantan anak OSN, bayangkan. Wah. Oke, valid. Mantan anak OSN. Tapi saya nggak nyebut pelajarannya apa ya, nanti dia cari. Jadi si teman saya ini namanya Kevin. Dia Tionghoa Chinese, Cindo ya. Ganteng, tinggi, putih gitu ya dulu. Agak wibu, agak introvert tapi komplit telanjangi begini nih. Profilingnya tajam juga. Oke. Mas Kevin. Salam. Nah, Kevin ini waktu itu dia emang datang dari background keluarga tuh yang ya biasa lah gitu ya. Dan sempat ada kesulitan finansial gitu. Nah, saat Kevin mengalami kesulitan finansial ini, dia kan harus ngirit untuk bisa tetap hidup di Jogja tuh supaya tetap bisa makan dan bayar kuliah. Akhirnya dia nggak ngekos dan tinggal di kantor itu. Selama kurang lebih ya 1 semester lah. 1 semester itu Kevin tinggal di kantor. Nah, ini tuh mungkin kayak rangkaian cerita ya yang mengubah Kevin dari orang yang kaku dan skeptis itu. Jadi terus akhirnya dia mau beradaptasi gitu dengan keadaan yang ada di rumah saat itu. Jadi pertama kali ini kalau nggak salah itu 3 bulan 3 bulan setelah kami pertama kali ngontrak. Jadi ini setelah kejadian yang kok di part 1 yang teman saya ngelihat di jendela atas itu yang di void ya. Tapi sebelum yang melihat nenek di dalam cermin. Sebelumnya itu Kevin mulai tinggal di situ. Pertama-tama dia tinggal sendiri. Terus ada lagi teman saya 2 namanya Erik sama Andi. Itu ikut tinggal di situ juga. Tapi kamarnya masing-masing. Jadi di rumah itu di atas itu kamar total ada 5. Yang satu yang master bedroom, yang besar banget, yang kami jadiin tempat buat ngumpul itu. Lalu 4 ini kamar biasa. Nah, 3 ini diisi sama mereka ya Kevin, ya Erik sama Andi. Terus habis itu 1 lagi emang dijadiin ruang meeting di atas. Nah, kalau waktu itu saya tuh sempat dengar ada suara signature lah di rumahnya itu. Suaranya itu kayak gini. Tak 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 bruk. Tak 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 bruk. Gitu. Itu suara signature tuh. Itu mulai di bulan keempat kalau nggak salah. Kevin udah sempat tinggal di situ. Saya sempat nanya, maksudnya apaan tuh Pak gitu. Udahlah apalah gitu. Nah, karena Kevin ini sangat logis ya. Dia tuh ngejelasin ya ini kan rumah tua. Rumah tua itu kan yang namanya material rumah itu kan bisa berekspansi ya, bisa kayak ngembang gitu loh. Makanya kita kadang dengar suara aneh tuh dari atas atau dari jendela kita. Itu kan karena frame-nya ngembang. Misalnya waktu siang itu ngembang, waktu malam dia ngecil lagi kan. Makanya ada suara tek 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 gitu. Paling suara
apalah itu gitu kan. Nah dulu tuh prinsip berpikir kami itu Occam's Razor, pernah dengarkan ya mungkin Occam's Razor. Jadi mensimpelkan segala sesuatu. Oke. Ya, kalau misalnya contohnya nih, misalnya kita dengar suara derap gitu ya. Nah, kita mikir oh kuda gitu, jangan mikir oh zebra. Zebra kan kejauhan gitu. Oh derap ini kuda. Yang paling dekat aja. Yang paling dekat itu adalah ya penjelasannya itu gitu. Nah, setelah itu oke lah, suara ini terus ada. Soalnya saya kalau nggak salah ingat itu 2 bulan itu suara itu persisten, ada terus di situ. Ya, nah terus suatu malam ini kalau yang teman-teman teman Kliwon mungkin yang tinggal di Jogja ya saat tahun itu mungkin ingat Jogja itu waktu malam tuh dingin banget, paginya sampai ngembun. Bahkan saya yang di Jogja Selatan itu yang di Bantul ya saya itu pagi itu ada embun loh, itu tuh dingin banget pokoknya. Itu masa-masa itu. Ini settingnya persis banget kayak di film horor ceritanya Kevin ini. Yang pertama kali dia kayak oh ini nih kejadian ini yang dia ngelihat sesuatu ini. Jadi itu malam hujan petir, mati lampu. Jadi udah seolah nggak cukup hujan petir yang gitu ya, mati lampu karena emang deres banget hujannya. Terus ini udah tidur, posisinya menurut Kevin ini sekitar jam 1, jam 2. Kevin sendiri, si Erik sendiri, si Andi sendiri. Nah, terus mereka dengar ada suara teriak. Itu dari lantai 1. Suara teriaknya dari bawah. Nah, suara teriakannya ini kalau menurut Kevin kayak agak ambigu. Dia nggak bisa mengidentifikasi ini perempuan atau laki-laki. Tapi ada serak-seraknya, kayak ada orang teriak udah habis gitu loh suaranya, ada gitu ya. Tapi teriak dia. Nah, mereka ini bertiga pas bangun jadinya. Keluar dari kamar. Lu kenapa kebangun? Masa lu nggak denger yang gua denger? Iya sih denger. Apaan ya gitu kan. Kevin bilang, aduh kita cek aja lah ke bawah, ini takutnya ada apa-apa. Ini posisinya hujan di luar, nggak bisa kemana-mana juga kan. Kita ngecek ke bawah. Nah, mereka ini belum turun. Jadi di rumah itu tangganya itu kayak lorong gini loh, kayak turun kayak lorong gini. Terus di akhir tangganya itu ada pintu yang arah ke salah satu kamar di bawah. Mereka itu baru mau turun kan gelap ini, mati lampu posisinya. Erik itu pakai HP-nya, dia nyenterin. Pas dia nyenterin, ada suara itu lagi. Tek 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 gruk. Tek 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 gruk gitu lagi. Ada suara seperti itu lagi. Nah, waktu diangkat senternya, ini saya nyoba inget-inget ya penjelasannya Kevin. Kevin tuh detail banget kalau ngelihat sesuatu. Jadi dia ngelihat kayak bapak-bapak dari fitur anatomi tubuhnya ya, laki-laki. Tangan kirinya buntung, tangan kanannya buntung. Kaki kanannya buntung. Terus dia ini botaknya kayak botak Albert Einstein, tau nggak? Yang sininya nggak ada rambutnya, sininya ada tuh samping-sampingnya gini. Botak tengah ya? Botak tengah betul. Tapi agak bungkuk gini, agak bungkuk. Nah, suara tek 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 duk itu adalah tangannya dia iniin gagang pintu. Krek 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 duknya itu kepalanya. Duk. Wah. Krek 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 duk gitu. Nah, dan serem. Kata Kevin gini, waktu disenterin si makhluknya apapun ini ya, itu tuh noleh, terus matanya kalau pernah nonton film militer ya, tahu kan night vision, kacamata night vision itu kayak gitu, jadi hijau dan bulat gitu, noleh. Terus waktu noleh itu dia lihat ada kayak kayak tanduk gini agak ke belakang gini, tapi masuk tanduknya nggak keluar, tanduknya ke dalam. Iya, ke dalam, nusuk balik ke kepala, tapi satu sisi doang. Nah, terus Kevin juga bilang, jadi di sekitarnya itu, di auranya itu, di kayak kalau manusia wajahnya, ada ininya gini ya. Kalau pernah nonton Interstellar,
ada scene di mana mereka masuk ke lubang cacingnya itu. Masuk lubang cacing itu kayak terdistorsi itu. Antara apa ruang dan waktunya itu ada kayak gelombang-gelombang gitu, itunya ya. Nah, itu sekitarnya kayak gitu. Nah, si Erik sama Andi udah kabur duluan. Si Kevin masih ngeliatin. Ya kan. Dan dia ngeliat karena dia curious gitu loh. Ini beneran nggak yang gue lihat? Ini orang yang itu ya. Dia apa ini yang terjadi? Apa yang gue lihat gitu loh? Dia saat itu pemikiran dia pasti seperti itu gitu kan. Sebenarnya ini makhluk apa ini di sini kan? Dia tatap-tatapan. Terus si makhluknya ini buka mulut kayak gitu. Nah itu suara yang teriak. Suara teriaknya itu. Udah Kevin lama-lama habis juga mentalnya dia. Balik ke kamar. Nah setelah itu Kevin itu kan dia ini menganut Sagan standard lah katanya. Jadi klaim klaim yang luar biasa itu memerlukan bukti yang luar biasa juga. Dia kalau nggak ada bukti luar biasa dari klaim luar biasanya itu, dia nggak akan percaya. Valid. Lihat langsung. Akhirnya di town hall berikutnya kami punya aturan lah akhirnya. Oke, jadi kemarin gue sempat ngalamin kejadian gitu kan. Waktu itu yang diceritain ke saya seperti itu. Makanya waktu habis cerita itu, ini ternyata cerita yang dialamin Kevin tuh ini, dia ngelihat ini gitu. Jadi aturannya adalah kalau misalnya cuman satu orang yang ngelihat, keep aja buat diri sendiri. Ada suara-suara aneh, sekelebat apa, keep aja gitu. Kita harus jaga kondusivitas tim ya, moral tim juga harus dijaga. Keep aja sendiri gitu kan. Kalau misalnya 2 orang atau lebih, sanity check. Jadi cek kewarasan. Lu denger nggak yang gue lihat? Denger nggak yang gue denger? Lu lihat nggak yang gue lihat? Saling cross check. Kalau sama, berarti beneran ada. Ya udah, gitu aja. Kalau beda, mungkin lu kecapean. Nah intinya di keep di situ lah, ada rules nggak tertulisnya itulah. Intinya kayak gitu. Nah, tapi dari habis kejadian itu dan habis kejadian yang si nenek itu, Kevin tuh kayak masih belum sepenuhnya mengakui gitu loh, ada fenomena di luar nalar ini. Nah saat itu entah gimana dia tuh nemu studi ya, dari dari researcher gitu ya di US, dari universitas di New York kalau nggak salah waktu itu dia ceritanya. Rumah hantu itu kemungkinan karena rumah tua ini ada jamur yang beracun yang ngelepas sporanya yang kita nggak nyadar kita ngehirup gitu ya, dan itu bikin psikosis sama bikin extreme hallucination, bikin halusinasi yang ekstrim gitu. Jadi halusinogen ya si jadi sporanya itu ya, bikin kita ngelihat sesuatu yang nggak ada gitu ya. Nah dia mengacu pada itu kan. Oke, kita keren. Iya waktu itu kita manggil ini nih perusahaan yang biasanya ngurusin hama yang depannya R belakangnya L. Rentokil. Rentokil itu punya mold and mildew treatment. Jadi emang treatment buat jamur dan lembab gitulah, ruangan yang lembab. Oke lah kita panggil Kevin nih, idenya Kevin ya. Nah ini cerita ini termasuk collateral damage sebenarnya. Soalnya bukan orang yang kerja di situ tapi kena. Ini. Oke. Datanglah 2 orang, ya kan? Satu di bawah sama di sekitaran rumah gitu, dia ngecek kira-kira ini tuh ada di mana aja gitu. Nanti kita semprot yang mana, treatment yang mana. Satu lagi itu di atas. Ini masih survei ya kebetulan. Jadi di atas itu sama dia naik ke loteng. Naik lotengnya itu lewat yang yang di kamar antara ini kan master bedroom, ini yang ada 4 kamar itu. Nah di sini nih di ujung ada akses gitu loh buat naik ke loteng itu. Nah satu orang yang naik ini tiba-tiba tergopoh-gopoh lah turun ke bawah. Nah, jadi ceritanya itu mereka tuh kesorean. Kevin bilang, loh mas kok sore banget, saya kan mau meeting, saya nggak usah nemenin ya, saya nggak usah ikut. Oh iya mas nggak apa-apa, nanti kasih tahu aja lewat mana ininya sama kira-kira di bagian mana yang mas curiga ada ininya. Oh ya udah tunjukin, dia naik, tak. Kevin ini di bawah, dia di ruang meeting.
tahu-tahu ada suara bruk, duk 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 gitu. Nah terus dia keluar, dia ngeliat ke atas, si orang rentokilnya ini udah di depan tangga, putih banget ya, darahnya hilang semua dari muka. Pucet dadanya tuh. Kenapa? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Turun ya kan dia. Nah, ini di skip, nih masih dengan cerita yang sama. Tiba harinya buat treatment itu, ternyata emang ada ya jamur dan apa plus rayap di atas. Bahaya banget kebetulan karena gawangan atapnya itu kayu, jadi emang harus di treatment mau nggak mau. Datang tuh lebih rame, 4 orang. Akhirnya belajar dia dari pengalaman. Betul. Ya kita kalahkan dengan jumlah. Sendirian dia kena kan soalnya. Nah akhirnya si bapak yang sendirian ini open up dia. Dia cerita, Pak waktu itu lihat apa? Si Kevin ini nanya karena Kevin tinggal di situ kan, jadi dia ini terus ya. Interaksi kayak gitu kan, dia pasti yang jaga rumah ya dia yang ngurus kan. Mas kemarin tuh waktu saya di atas di loteng itu kan gelap, saya pakai senter. Nah pas saya nyenter ke pojok itu ada kayaknya perempuan sih mas, saya nggak begitu yakin tapi kayaknya perempuan, soalnya kecil badannya. Jadi gini nih, kayak apa ya, kayak Smegol di Lord of the Rings gitu ya, gini. Meringkuk gini. Saya udah ngerasa nggak enak, saya mau turun duluan. Kok berdiri mas, dianya berdiri. Terus kata dia ya ini ya, kepalanya itu muter. Terus dia nyamperin si bapaknya itu tapi mundur jalannya. Ya ampun. Ya. Saya langsung turun mas, tangga saya hampir jatuh dari tangga. Hilang lah darahnya. Iya makanya ketemu di itu udah lulu. Iya. Putih. Edan ya. Iya jadi ini muter segini. Ya suara yang Kevin denger buk. Ya itu. Itu suara si, bukan bapaknya tangga soalnya. Krek. Oh itu suara si perempuan itu. Suara berarti perempuannya itu di lotengnya itu. Gila. Nah, ya udah. Get black. Batu bawa rentok. Iya. Oke. Peluru nyasar. Iya kasihan itu. Jatuhnya korban jiwa tak bersalah. Nah, lanjut. Datang berempat dia. Oke. Lanjut berempat. Terus udah enggak, ini bersih udah aman lah. Aman. Gitu. Udah nih, udah di treatment kan. Udah. Habis itu masih ada kejadian lagi. Kali ini tetap collateral damage, tapi ketua RT apa ya kalau nggak salah. Seru nih, gue kalau udah ketua RT seru nih. Pak RT nih, kan dia tuh ya kayak biasa ya, emang kayak kantor kami kan masuk ke RT-nya dia, ya dia harus tahu dong ini orang yang keluar masuk tuh siapa aja. Itu kan hal yang sangat hal yang sangat wajar ya buat pengurus gitu kan. Dia udah beberapa kali katanya ke rumah tapi kosong lah ya, emang ramenya kan sore ke malam kan. Tapi waktu itu pas Kevin di situ ada orang kan siang-siang jadinya. Nah, dia ini waktu itu masuk, dibukain pintu sama Kevin, disuruh nunggu di ruang tamu. Jadi di depan buka pintu utama itu persis ada ruang tamu gitulah. Nah, pas dia di ruang tamu, bentar ya Pak, saya nyelesain kerjaan apa gitu. Kevin dulu Pak. Bapaknya ini Kevinnya keluar lagi kan. Bapaknya udah nggak ada. Bapaknya udah cabut. Bapaknya udah cabut kan. Lah kemana nih sih bapaknya ini? Pak RT. Nah ketemunya lagi itu waktu acara 17-an. Lumayan berjarak ya. Lumayan berjarak. Okay. Tapi terus akhirnya jelas ini saya nggak ikut sih acaranya itu karena saya pas itu kuliah lapangan kayaknya. Jadi yang lain beberapa kolega ada yang ikut, tapi saya nggak ikut. Makanya saya nggak tahu nih cerita ini. Mas, saya tuh kemarin waktu di tempat Mas itu ada yang ngasih minum. Ada yang ngasih minum. Siapa Pak? Nggak tahu Mas, perempuan katanya. Nah, terus beneran dikasih minum memang Mas? Ya, saya lihatnya sih seperti itu. Emang dia ini bawa tampah itu ya, nampan itu ya. Nampan dengan ada teh hangat waktu itu tuh ditaruh di depan saya. Terus dia ngomong apa Pak? Nggak ngomong apa-apa Mas. Nah, yang masalah tuh habis itu Mas, habis dia nggak ngomong, dia putar balik, lah kok jalannya nembus tembok katanya.
Ya udah saya habis itu pergi. Tapi segelas itu ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya nggak ada. Nah udah kan ada collateral damage itu lagi kan. Kevin, oh berarti emang rumah ini ada apa-apanya gitu loh. Mau alasan apa lagi dia udah pakai studi dengan yang scientific way gitu ya, tetap ada gitu loh. Oke lah, berarti emang ada ini fenomena-fenomena di luar nalar di rumah ini dan kita nggak bisa ngejelasin secara rasional. Oke. Nah berikutnya itu ini Kevin udah cabut ya. Ini di tahun kedua. Ini salah satu suara yang ikonik juga. Itu tuh di tahun-tahun itu 2016 akhir 2017 itu Payung Teduh itu baru ini banget terkenal naik-naiknya itu. Terus ada lagunya yang judulnya Resah. Nah, yang pembukanya nah, itu teman kami tuh ada yang suka banget sama lagu itu, setel terus tuh. Pokoknya di repeat itu mulu. Nyetelnya juga di town hall dipakai speaker gitu dia gede. Nah, suara itu ditiru. Tapi jadi paraunya itu kayak bapak-bapak suara yang dilihat Kevin yang pertama. Kayak gitu. Apaan sih nih? Wah, gila. Rumah gak jelas. Kayak film horor luar negeri jadinya. Jatuhnya. Wah, edan. Oke. Ya, nah, tapi saya nggak ada di situ, jadi ya kembali lagi nggak tahu, baru tahu ini juga ceritanya. Itu yang denger siapa berarti tadi? Yang denger ini at least di waktu yang berbeda ya, tapi paling nggak ada sekitar 7-8 orang. Jadi ada yang pas 4 orangan gitu ya, ada yang 2 orang gitu. Masalahnya waktu kami cerita waktu mereka tuh kayak konsolidasi cerita suara yang gue denger nih bener nggak sih dengan mengacu ke rule itu ya. Suaranya itu volumenya itu konstan, padahal mereka ini posisinya beda-beda. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, di ruangan meeting di atas, ada yang di taman di belakang dekat gazebo. Jadi rasanya deket semua ya. Rasanya kayak suaranya segitu gitu loh. Suaranya tuh konstan segitu. Nah, oke. Terus ini nih cerita yang menurut saya cukup gong lah. Ya. Karena saya nggak akan pernah lupa ekspresi muka Kevin waktu itu. Jadi posisinya ini saya baru meeting. Kami itu meeting di tempat klien, di kantornya klien. Sebelumnya sorry. Jadi salah satu ruangan di bawah itu ada yang kami ubah jadi server room. Server room ini kan otomatis ditutup ya, gelap gitu. Emang ya karena supaya climate-nya kan iklimnya terkontrol di situ kan, supaya tetap dingin gitu. Dan kami pasang CCTV dulu, ada 2 titik. Jadi satu di server room itu, satu lagi di depan buat ngelihat kalau misalnya ada paket, ada apa segala macam. Nah, waktu itu kami baru meeting, terus ada salah satu teman kami, kebetulan namanya Kevin juga, tapi ini orang Colomandu nih. Orang Solo. Tapi yang ini Kevin Colomandu dekat bandara dekat bandara. Ya, nah Kevin yang ini kan Jawa nih. Jadi dulu bercandaannya kalau Kevin yang mana? Yang medium rare apa yang well done katanya. Medium rare, well done. Medium rare berarti yang ini. Kevin ini kayak dia copywriter dulu, ngerangkap general affair lah, ngurusin GA, ngurusin ya kantor butuh apa gitu. Waktu itu mau ada paket datang hari itu atau meeting itu. Paketnya itu kalau nggak salah kami beli harddisk tapi agak banyak gitu buat storage. Ini tuh kejadiannya setelah di part 1 yang kami kehilangan harddisk di tengah. Akhirnya belajar dari itu, udah bikin ini aja sekalian yang kompleks gitu ya. Jadi kayak bikin Google Drive tapi ini lokal gitu. Ya localize inilah. Jadi aksesnya cuma bisa kami dan cuma data-data kami aja di situ. Supaya nggak hilang lagi kan. Nah, Kevin ini emang Kevin yang ini ya, yang well done dipesenin ya buat rumah ini di depan CCTV yang depan. Tolong diawasin nanti kalau ada paket mau datang, lu bilang gua soalnya itu harus ada tanda tangan apa segala macam, soalnya barangnya agak besar gitu kan. Oh ya oke siap kok gitu kan. Nah, tengah-tengah meeting barangnya kayak datang. Saya kira sih itu pertama kalinya. Terus dia nunjukin laptop. Kok ini kenapa ya gitu kan. Nah,
saya dengar itu dia ngomong itu, dan saya tuh di seberangnya Kevin gini, seberangan. Ekspresi Kevin itu adalah kayak tutup laptopnya. Ntar aja. Oh iya, aman. Saya sempat lihat videonya. Videonya ini tapi bukan video yang di depan rumah, tapi di dalam ruangan server. Video. CCTV. Ya, video CCTV. Nah, videonya itu saya sempat lihat. Tapi saya nggak ngerti sama sekali karena missing konteksnya. Jadi cuman hijau, hitam, hijau. Apaan Vin gitu. Oh ya udah kalau lu nggak tahu. Cerita yang pertama yang bapaknya itu kan matanya hijau kan. Dia ini kameranya di sini. Ini mukanya dia di sini. Oh, jadi dia ngelongok ke kameranya itu, iya. Dan itu Kevin yang nyadar karena cuman dia yang tahu. Karena dia yang lihat langsung. Ini bukan nge-glitch Pak kameranya. Waktu itu tuh bukan nge-glitch. Itu tuh mukanya si Mr. Buntung itu. Jadi dia di muka yang gini. Nah, yang tahu cuman dia. Ya karena cuman dia yang ngalamin sama 2 orang lainnya sih. Tapi 2 orang lainnya juga enggak cerita-cerita gitu. Pas di depan CCTV-nya itu. Jadi dia langsung mukanya kayak udah nanti aja. Jangan sekarang. Gitu. Oke, nah kalau yang terakhir yang Kevin tahu ya saat itu. Jadi ini posisinya kami udah mau pindah kantor lah. Udah ketemu sama si Pak Satpam yang gudang seberang itu. Udah ngobrol, udah segala macam, udah mau pindah kantor. 17-an, tapi kami bikin acara sendiri di kantor. Sama ya ini aja lah karyawan aja ya, lomba-lomba sendiri gitu, internal. Nah, udah selesai lombanya, pada nyantai. Ada 3 orang tuh waktu itu nyantai di di gazebo tuh di belakang. Ngerokok mau maghrib tuh. Emang kami biasanya di situ ngerokok, ngopi, nyore kan di situ. Nah, itu kan rumah itu di belakangnya itu kan kosong dan kebun kan di sini. Kebunnya tuh kebun pohon-pohon buah gitu loh. Jadi kayak ya mangga ada di situ, ada pohon durian, ada pohon apa. Banyak lah pohonnya di situ. Terus 3 orang ini melihat dari salah satu balik pohon itu ada tangan nongol. Tangan doang. Tapi kan pohonnya ini ya batangnya tuh nggak setebal itu. Kalau orang ada ngumpet di belakangnya kelihatan dikit lah, siluetnya tuh kelihatan. Ini tuh tangan doang. Kayak cuma tangan doang gini, terus gini. Tiga-tiganya ini kan terus itu gue salah lihat apa lu lihat juga? Iya, gue lihat juga. Nah, ada nih dulu teman saya yang ada rese-resenya ini, si Doni orang Batak ini. Dia emosi kan. Bego nih, udahlah disamperin. Sama dia disamperin, pohonnya tendang. Diak. Tangannya waktu dia jalan itu tangannya udah narik ke dalam pohonnya. Dia tendang pohonnya. Ya kan. Udahlah, dia enggak apa-apa. Demam 2 minggu. So keras. Ternyata kertas. Demam 2 minggu. Nah, yang menarik adalah mimpinya dia. Dia si Doni ini nggak tahu fever dream doang, mimpi demam ya kan. Mimpi demam doang apa emang ada artinya? Tapi kayaknya ada artinya nih dari cerita yang nanti akan yang disampaikan Kevin nanti ya. Jadi dia mimpi ada perempuan cukup cakep menurut dia ya. Ini kayaknya yang menyajikan teh hangat ke Pak RT ini kayaknya. Kayaknya ya. Terus perempuan ini ngomong, "Kamu kok ngerusak rumahku, kenapa?" Kan dia kan di dropkick tuh sama dia tuh. Dropkick Murphys. Ditendang tuh pohonnya. Betul. Kamu kok ngerusak rumahku, kenapa? Ya kamu ngapain dada-dada? Kalau mau ngomong langsung, nggak jelas. Dia 2 minggu mimpinya tuh kayak gitu terus. Ya tapi kan aku nggak bisa kalau ngomong langsung. Aku tuh padahal baru nyari suami loh, aku mau punya anak. Ini kan Doni kan digituin, apa yang terjadi? Ini kan bingung kan dia. Kenapa nih, maksudnya apa sebenarnya? Tapi 2 minggu dia mimpinya begitu terus. Diulang terus ya. Dan dia menjawab sesuatu yang mirip-mirip lah setiap selama 2 minggu itu gitu kan.
dia sempat cerita ini ke Kevin gitu. Terus ya udahlah, paling apa, Doni juga udah resign waktu itu. Dekat-dekatan saya resign, dia resign. Oke, nah ini cerita berikutnya itu, ini setelah ini ya, dari titik ini ke berikutnya itu saya udah nggak di kantor itu. Sudah pindah kantor dan saya udah nggak kontakan lah, nggak ya masih ngobrol tapi nggak seintens itu gitu. Jadi saya nggak begitu ngerti apa yang terjadi. Kevin masih di situ sampai selesai lah, sampai perusahaannya tutup tuh Kevin masih ngelit perusahaan. Ingat nggak kalau di part 1 saya cerita saya cuma pernah ketemu sekali sama yang punya rumah. Yang kedua kalinya itu teman saya yang ketemu. Nah yang ketemu, teman saya yang ketemu ini adalah Kevin. Nah, Kevin ini yang balikin kunci ke si bapaknya, ownernya nih. Ya, dan ini aneh sekali. Jadi pertama-tama si bapaknya ini nggak mau kuncinya dibalikin. Nggak mau. Udah mas, dimusnahkan saja gitu. Saya ada kok ininya, serepnya gitu. Maksudnya dia nggak usah lah, nggak usah nyamperin gua, nggak usah balikin gitu. Dia bilang kayak gitu, dimusnahkan aja mas, kalau ini udahlah, saya anggap juga ya udah aja gitu. Saya banyak kok mas serepnya. Nggak mau, saya nggak mau dibalikin kuncinya. Aneh dong, ya kan. Kevin mencoba menginvestigasi sendiri lah akhirnya. Kenapa kok nggak mau dibalikin gitu kan. Nah terus waktu itu ada salah satu teman kerja kami yang ternyata dusunnya tuh tetanggaan sama si bapaknya ini. Taunya dari mana? Foto. Si bapak ini memang kami tidak punya fotonya, tapi masih ada screenshotan akun OLX-nya. Dulu masih ada tuh, dia pakai fotonya dia di situ. Wah ini tanggaku ini. Kamu tahu rumahnya nggak? Tahu mas. Ya udah, kasih tahu lah aku, minta aku kesana gitu. Ya aku temenin aja, enggak usah, aku sendiri aja. Kevin sendiri nyamperin, bapaknya ini kelihatan kaget waktu Kevin nyampe rumahnya. Dan rumahnya ini biasa gitu loh mas, nggak menggambarkan orang yang punya kaya banget properti 1000 meter persegi di kawasan strategis Jogja Utara gitu. Nggak seperti itu gitu. Ini di selatan, di daerah Bantul ya, tapi saya nggak nyebut lah ininya mana kecamatannya. Terus kok biasa banget, kok aneh gitu kan. Dia ngetok-ngetok, pertama nggak dibukain, agak lama tuh dia tunggu, akhirnya dibukain. Bapaknya itu yang ngebukain. Kok tahu rumah saya mas gitu. Ada pak, saya ada temen yang dekat sini. Oh ini saya mau balikin kunci pak. Udah nggak usah, kalian hebat kok, kalian selamat. Anak saya enggak mas, soalnya tutup. Gue merinding banget waktu dengar ceritanya. Berarti rumahnya memang jahat, rumahnya memang nyari. Berarti cocok logi kami selama ini terbukti sudah. Jadi anaknya yang kena, anaknya yang kena, dan anaknya yang kecil ternyata. Jadi anaknya laki perempuan, lakinya yang lebih tua, kecil yang kena. Taunya yang mana anaknya yang selamat dari orangnya sama, dari teman kami yang tetanggaan itu. Oh iya mas, pak ini kan bukannya waktu itu sempat pindah ya, tapi terus balik lagi. Kamu tahu nggak kenapa? Ya nggak tahu. Tapi emang balik lagi itu, terus nggak lama anaknya meninggal. Nah terus kan tadi kan si yang ditendang pohonnya Mbak Doni kan bilang, aku mencari suami loh mas, padahal aku mau punya anak. Apakah mungkin? Ya mau ada nambah penghuni lagi kan, berarti di situ yang korban. Berarti itu selama kami ngantor di situ, berarti emang tetap berlanjut itu, apapun itu yang terjadi di situ. Iya, curse-nya mungkin ya, kutukannya tetap jalan. Pantas kami rezekinya lancar. Ditukarnya dengan itu ya? Ditukarnya dengan anaknya sendiri, diambilnya. Lah sebentar, aku tuh lupa. Rumah ini punya bapaknya bukan sih? Bukan ya? Bukan, dia ini tangan penjaganya keempat ya? Iya, dia yang beli yang keempat, tangan keempat dia. Jadi berarti yang punya rumah ini tuh aslinya ngejalanin pelukis dan pelukis itu ya. Nah dia ini tangan keempat pemilik gitu. Kan yang pertama bapaknya yang bunuh diri. Benar. Ya, yang kedua benar. Anak bayinya. Yang ketiga tukang itu yang nabrak tangga spiral. Yang keempat ya ternyata anaknya sendiri. Nah tapi lebih reseknya lagi adalah kami kan dulu berlima ya.
Terus kami masih punya lah dulu foto kami berlima gitu kan. Si tetangga yang dusun ini, yang teman kami ini kenal ternyata salah satu dari kami berlima itu. Salah satu teman saya, sebut aja Brian ya. Rese Brian. Oh, masih ada. Brian masih Rese. ada. Harusnya masih ada Anda. Harusnya masih ada. Dia ngomong tiba-tiba, "Loh Mas, ini kan ponakannya bapak itu tuh." Oh, saudara dia. Ternyata tuh teman saya itu saudara. Dan Kevin ingat betul di grup lain yang pertama kali nge-share link ke iklan OLX-nya properti itu adalah Brian. Itu adalah Brian pertama kali. Dan tapi dia nggak ngomong sama sekali kalau dia ponakannya. Itu Pak D-nya dia yang pasang. Mungkin nggak tahu, tapi yang nggak tahu juga sih. Enggak, soalnya Pasti dia pernah tahu. si teman yang tetangga yang dusun ini, tangga dusunnya ini pernah lihat dia pas acara terah gitu. Pas acara kumpul keluarga. Ya maksudnya si Brian mungkin nggak tahu kisah. Nah, si Brian ini adalah yang resign setelah ngelihat nenek putih dalam si B yang pingsan. B itu Brian. Dia yang resign. 2 minggu itu resign. Nah, selama 2 minggu ini kan ngakunya sakit ya. Kami nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kami nggak tahu sampai sekarang. Brian ini sudah lost contact setelah ya sebulan setelah resign lah udah lost contact. Tapi saya tahu dia masih kuliah. Karena saat itu iya. Ya tetap kuliah. Maksudnya orangnya tetap harusnya masih ada harusnya. Oke. Ternyata itu ada hubungan terlalu keluarga. epic ini cerita. Twistnya itu. Iya. Rese ini Brian emang. Putusnya di mana sih nih berarti? Rumahnya diambrukin nih ya berarti. Rumahnya ya? diambrukin Udah Mas. rata, Ya, iya. nah udah dikonfirm sama Kevin emang sekarang lahannya dibuat usaha rongsok besi. Oh iya. Jadi udah hancur Rata. Mas Kevin berarti sekarang tinggal di Rotterdam. Nongol dong Mas, komen gitu. Iya. Gimana nih timnas pusat? Kalah sama Inggris. Ngak. Iya. Begitu. Nah, Dari Jogja Utara ke Rotterdam. Cakep. Gara-gara rumah pesugihan. Bisa ke Rotterdam nih, Mas Kevin. Lu dosa lu sama orang rentokil lu. Ingat, ini bukan jeripayah Anda. Ini Anda melewati sebuah kutukan. Berhasil, Anda hebat. Ambil aja kuncinya. Kalian hebat kok, kalian selamat. Anak saya enggak. Berarti ketika dia bilang ambil aja kuncinya tuh udah diserahkan ya sebenarnya. Sebenarnya dia pasrah. Udah. Diserahkan saya nggak mau lagi ke rumah itu. Iya, nggak mau urusan dah ibaratnya. Mau dijual kayak mau diapain kayak. Iya. Nah, tapi itu kan ada masih ada hole-nya ya, masih ada lubangnya. Lubangnya itu adalah kenapa bapak ini sudah pindah terus balik lagi. Dan waktu itu kan waktu pertama kali kami. Oh iya, balik lagi. Iya, balik lagi ke rumah itu lagi. Iya, benar. Nah, waktu itu kan waktu kami pertama kali ketemu, waktu mau survei kan dia nggak nemenin juga. Iya. Dia basically ngasih kunci. Ya udah, ngasih ancer-ancer, ya udah. Dia nggak mau masuk. Iya, senggak mau itu. Apa yang terjadi gitu loh. Terus itu raja yang ada di master bedroom itu juga siapa yang masang dan fungsinya buat apa sebenarnya? Apakah buat menahan sesuatu yang ada di dalam cermin? Iya, ya kan? Nggak ada yang tahu ya. Iya. Atau malah atau malah sebaliknya mungkin malah menguatkan dalam cermin karena kami tutup terus mungkin jadi lemah, dia komplain kali kan, mungkin nunjukin ke kami, mungkin aja gitu loh. Masih banyak ini yang bisa dieksplor sebenarnya dari itu yang kami nggak tahu. Wih, jangan sampai ketemu Danu tuh bapak-bapak. Kenapa itu? Ambil aja Pak. Lah makasih kalau kita mah. Siap. Gitu dah. Kita jadi ini barang. Jadiin kreatif hub lah. Ada skatepark mah. Iya kan? Bisa banget. Lah iya, orang udah dikasih 1 meter. Iya. Berarti itu tanah tidak pertuan nih berarti sekarang. Enggak, ada yang punya, ada kan tempat usaha rongsok. Iya, maksudnya dari tangan keempat ini proses jual beli dan lain-lainnya itu gimana? Nggak tahu deh saya. Ya kalau misalnya waktu itu kuncinya akhirnya kemana sama Kevin? Kuncinya Kevin buang. Oh, buang. Nah, rumahnya juga udah nggak ada. Bener. Iya. Berarti pada waktu itu ketika penyerahan kunci ke Mas Kevin nih,
Berarti harusnya udah jadi milik Kevin nih. Ya mungkin ya secara de facto. Teori ada fakto ya. Teorinya sih iya. Ya tinggal ngurus-ngurus ke BPN aja nih. Betul. Iya kan? Iya. Pak, ini udah bisa diserahin, Pak. Iya. Aduh. Cariin lagi Mas yang kayak gini-gini Mas, ya, bener. Coba ada kita di situ. Lumayan. 1000 meter, Bro. Ngurus surat tanah doang. Kemana ada yang komentar apa properti malam Kliwon ya? Iya. Begini doang mah. Rumah-rumah bekas jadi pembunuhan. ini tuh ada tas, ada skatepark, ada. Udah kita bikin Little Canggu di North Yogyakarta. Ada mini soccer. Paintball. Wah. Kalau kita mah real gitu. Mas Kevin kenapa gak kepikiran? Gak apa-apa deh, udah nikmat di Rotterdam. Malah ke Rotterdam. Benteng. Benteng Sono Makassar. Fort Rotterdam. Saya tinggal di Rotterdam. Ternyata di Makassar dia. Jangan-jangan iya. Apa kareba? Baji. Gak tau ya di Fort Rotterdam. Oh dekat Meriam ya tinggalnya. Oh ngomong-ngomong ini sekalian gue buka ya Vin ya lu ya. Ini ada rese-resenya dia juga nih. Yang pertama kali yang habis dia lihat itu si bapak Mr. Buntung itu kan dia tahu tuh dia suka jedukin kepala ke pintu. Ya. Besoknya entah gimana Kevin tuh beli bebek-bebekan karet. Ya. Bebek-bebekan karet ditempel. Terus dilakban di situ. Jadi krek. Iya. Ada yang jilotin nih dia nih. Ya, gak serem lagi. Dateng. Itu respon Kevin tuh dikomediin gitu loh. Komedi kan kepikiran sebenarnya ketakutan juga ya, merespon ketakutan. Wah, memang pinter nih. Mas Kevin bener pinter nih. Memang cerdas. Iya. Tapi abis itu tetap ada suaranya sih, tetap ada. Tapi ya iyalah, hal goib dijedotin sama bebek. Kalau ditempel foto Danu, nah dia mikir, "Wih, gue jedotin sokap nih." Gitu. Tapi tetap ada suara duk itu. Tetap ada, tapi hilang sendiri. Atau kurang pas kali. Waduh, ketinggian nih bebeknya gitu kali. Ada satu lagi sih, tapi dark jokes banget, nanti aja lah, off air lah. Oh iya, udah kebuatannya dia lah. Taunya nih kalau di film sci-fi gitu, ternyata dia memang ada ya. Biasanya kan gitu penunggu yang tahu nggak lo? Ternyata bukan makhluk goib. Oh orang film sci-fi gitu. Iya. Sci-fi kali gitu ya. Tapi Kevin akhirnya beradaptasinya dia itu dengan cara ini pseudo science ya, maksudnya science semu gitu. Memang ada ini energi spiritual, energi supranatural lah yang ada di situ lah. Ya sudah kita perlakukan seperti itu. Gitu. Ketemu si makhluk buntung ini tuh cuma sekali ya? Cuma sekali, Kevin cuma sekali. Lu nggak pernah lihat berarti ya Mas? Nggak pernah, gue nggak pernah sama sekali. Lucu banget ya kalau ketemu 2 kali standby kamera dijepret, cerat, di print mukanya. Satu lagi kan tempel. Kok gue? Satu lagi CCTV, tapi kan muka. Oh iya. Iya. Di print tempel, tak pas jedotin, gue tuh. Di print masih Kevin. Lihat gue nih. Muka gue gitu. Kalau enggak ditempel foto pemimpin negara. Kita sampai ketemu lagi. Pemimpin negara banyak bro. Iya. Pemimpin negara mana? Jadi kan nggak berani saya mah. Nggak sopan nih. Idi Amin nih. Iya. Diktator. Closure-nya kurang lebih seperti itulah. Berarti ya selama ini kan di part 1 kami cuma cocok logi ya. Oh ini rumah emang ada yang memuja dulu di situ, ada yang memuja dan mencari tumbal gitu. Tapi kami cuman nggak ada konfirmasi gitu loh. Nah setelah kemarin part 1 ngobrol lagi sama Kevin, ternyata ada konfirmasinya. Memang rumahnya jahat. Alamat bapaknya masih ada nggak? Masih harusnya dong kalau di-tracking. Harusnya Kevin kalau masih punya ya. Saya nggak kepikiran nanya. Tapi kan tahu kan, maksudnya pernah kesana kan? Tahu dia, pasti tahu jalannya. Iya, itu dia. Itu harusnya. Seru nih. Abis ini kita offer, gue langsung punya gitu. Gue mau punya sesuatu, yaitu menemui mas-mas rentokil. Lihat apa Mas di sana? Enggak apa-apa. Masih kayak gitu ternyata. Oke. Iya. Sip. Matur suwun nggih Mas Bani. Danke Mas Kevin ya. Mantap nih. Kita tunggu smash dan loop berikutnya ya. Bukan Kevin yang itu. Udah pensiun ya. Oke. Kita tunggu aksinya di timnas Belgia ya. Nah, bukan De Bruyne. Bukan. Emang bukan. Bukan.
Ya, udah deh. Ya mudah-mudahan nggak ditinggal lagi sama keluarganya saat liburan Natal ya, Mas Kevin ya. Itu Home Alone ya. Banyak bener Kevin ya. Banyak sih emang kalau diinin mah. Ya wes. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tanggal 20 kita ketemu, syukuran bareng dan seru-seruan bareng teman Kliwon ya. Oke. Dadah.